Hari ini aku menyatu dengan kursi ya, tapi tetap semangat menemani Anda di acara Rubin No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya kemarin abis main padel dan menyaksikan secara langsung ketika angin dan hujan yang deras itu membuat atap lapangan padel itu sempat roboh begitu ya. Ada Kino. Halo Karos, Assalamualaikum. Kapan terakhir kamu main padel? Sudah itu masih main padel lagi? Barusan sebelum dari sini main padel. Oh, wow. Sudah pernah kena apa enco-enco apa gitu? Tenis elbow? Iya. Enggak, alhamdulillah enggak lah. Oh, Jangan sampai encok-encok aman? Ya biasalah, pegel-pegel linu mah biasalah. Capek dikit dia ya. Oke, baik nanti kita ngobrol sama dia ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas yang terjadi yang ramai menjadi perhatian publik dan mengagetkan. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Akhir tahun 2025 ada satu pasangan lagi, pasangan artis yang menggugat cerai ya, yaitu pasangan Angbin dan Adly Fairuz. Ini cukup mengagetkan sih gitu ya, walaupun tanda-tandanya udah ada sejak mereka saling hapus foto kebersamaan masing-masing di bulan September ya. Ini udah dikonfirmasi sama Pengadilan Agama Jakarta Selatan gitu, memang ada pengajuan, kayaknya mengajukan itu adalah Angbin ya. Angbin. Ini di bulan September, di awal-awal September. Sebenarnya kita sempat bahas atau enggak sih bahwa ini tiba-tiba Angbin menghapus foto yang ada Adly Fairuznya, Adly juga gitu ya. Ini gitu nggak sih? Iya. Terus dan kemudian juga kalau kita lihat Angbin juga sempat beberapa kali itu posting, kan dia sering masak. Ini ada perbedaan yang kita lihat sih di sekitar bulan September itu, Angbin bajunya jadi lebih seksi. Nih gitu ya. Sebelumnya kan ya biasa aja gitu ya. Dan captionnya adalah jangan sampai dukun bertindak gitu. Di bulan Agustus juga kita sempat lihat di postingannya Angbin pada saat dia merayakan ulang tahun di bulan Agustus itu nggak ada Adly Fairuz ya, tapi mungkin ya karena iya ya, padahal ada temen ya mungkin Adly yang fotoin kali waktu itu. Dan di bulan September juga gitu Angbin sempat menunaikan ibadah umroh sendiri, kelihatannya sih sendiri gitu kan. Captionnya bunyinya adalah I surrender myself to you ya Allah ya Rob, ya Allah I'm begging you to take the pain away, ya Allah I'm done, please help me ya Allah, please heal me ya Allah gitu. Kita kan nggak tahu ini ada masalah apa pada saat bulan September. Tapi di bulan itu juga ada postingan Angbin yang mengaku dia trauma masak ya. Ada story-nya juga, dia bilang gini. Kadang orang memaksa aku harus masak itu nggak paham kalau melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan bisa menimbulkan memori dan trauma. That's why aku butuh waktu untuk bisa masak dan bakar lagi di dapur. Berkarya lagi, aduh maaf ya mata saya. Ini bukan mata saya, ini warna tulisannya mirip. Sorry guys, untuk sementara ini aku cari aktivitas yang lain dulu ya. Aku masak kalau aku lagi mood aja. Kadang orang-orang yang memaksa aku harus masak. Siapa itu orang-orang yang memaksa dia harus masak? Aku masak kalau lagi mood aja, jadi jangan tagih aku resep dulu gitu ya. Jadi dia sekarang aktivitasnya kembali syuting kayaknya kalau dari postingan ini. Ada postingan lagi dari Angbin ya di bulan Oktober. Ini postingannya gini. Lupa bahwa lupakannya apa sih? Kamu nggak kehilangan cinta, kamu cuma kehilangan orang yang nggak tahu cara mencintai kamu dengan benar. Fotonya bagus ya di belakang itu ya. Lupa bahwa lupakannya. Bonus kata-kata hari ini di slide terakhir. Sementara kalau Adly ya sebelum berita ini mencuat 3 hari sebelumnya dia nyanyi. Liriknya tuh liriknya diantaranya adalah jangan hakimi aku tak sepenuhnya salahku. Kau tak ada saat rapuhku, jangan hakimi aku. Ini lirik lagunya ya. Tapi captionnya adalah kau menghilang sebelum kita berpisah. AFN BN. BN siapa? BN siapa? Oh temennya itu. Astaga, nggak boleh ketawa ya. Ini cukup mengagetkan karena baru di Januari kita itu datang ke rumahnya. Si Angbin masih masak dengan happy gitu ya. Ada Adly juga di situ dan kita sempat ngobrol-ngobrol bersama pasangan itu. Itu cepat sekali ya kalau ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. September, 9 bulan.
Coba kita lihat cuplikan wawancaranya berikut ini. Kisah Adli Fairuz dan Angbin bikin surat perjanjian karena cemburuan. Ini pada saat kalian pacaran ya waktu itu ya? Gara-gara kan dulu kita sama-sama syuting, saling syuting. Dia tuh suka cemburu kalau aku tuh adegan zaman dulu kan mulai cium pipi, suka cemburu. Terus aku juga cemburu banget sama dia. Tapi ada satu kebiasaan yang dari dulu nggak berubah. Apa itu? Kita nggak pernah ngecek-ngecek handphone. Nggak pernah ngecek-cek. Iya, Dari zaman itu pacaran sampai sekarang. Dari udah zaman pacaran, sampai walaupun sekarang. cemburuan. Cemburuan nggak pernah. Aku tuh orangnya ya Mbak paling males tuh yang namanya aku tuh paling males banget nyari ribut. Jadi pokoknya kita tuh hubungan kita tuh harus santuy, fun, relax. Kita tuh berdua untuk happy bukan untuk stres. Kita juga sering lah ya. ribut, tapi kita bukan tipikal yang ribut sampai kepanjangan sampai kemana-mana gitu enggak. Ya udah ribut nanti malam udah selesai. Tapi umurnya memang udah 10 tahun, tapi Angbin Lebih dewasa. kalau untuk menyelesaikan sesuatu, ngelihat masalah, ya mungkin awal-awal marah, tapi nanti solusinya apa nih? Begitu. Oh, dia lebih fokus ke solusi. Oh, apa? Samanya kayak kamu selain posesifnya apa lagi? Dan bisa mentahu cewek. Genitnya sama cewek cantik itu sama banget. Kamu sebagai suami makin posesif, fitnah atau fakta? Oh itu fitnah. Kayaknya dia cuek deh. Cuek. Cuek. Santai aja deh ya. Mereka baru pindah ke rumah baru karena rumahnya lebih gede, lebih nyaman untuk masak. Gitu kan, komentar netizennya begitu baca. Jindasim super sibuk banget tahun ini katanya gitu. Jadi apa fungsinya tepuk sakinah kalau masih banyak yang cerai? Ngikutin dari zaman pacaran sampai sekarang, sumpah istrinya baik pol, rajin masak, nggak neko-neko, jarang nongki sama circle-circlean gitu. Pokoknya manut suami, tapi emang benar-benar rumah tangga itu berat banget. Berikutnya ada lagi. Yang adem ayem ternyata tak adem ayem banget, malah badainya jauh lebih ribut. Orang-orang FOMO cerai apa gimana dah gitu. Tasya Farasya menambahkan Raisa dan Angbin ke dalam grup. Padahal kelihatannya harmonis ya, ternyata cuma konten katanya gitu. Ya tapi gitu, kalau kata Kinos gimana 5 tahun tuh memang cobaannya ini ya. Ya bisa 5 tahun, 7 tahun tuh pasti ada lah gitu. Ya. Kamu waktu 5 tahun itu ada apa? apa-apa. Enggak ada apa-apa. Aman aja alhamdulillah. Karena kamu di awal nikah ya? Iya. Badainya di awal nikah. Iya. Nggak ada. Badai apa? Oh yang dia pulang nangis di balik kasur itu siapa? Karena ini. Apa sih konten itu, Kak? Konten itu jangan mulai deh. Jangan mulai. Oke, kita buka arsipnya cerita waktu itu. Kita langsung ke Rizky Kinos, kita atur profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Kinos. Ini adalah atlet padel sekarang ini ya. Nggak atlet juga, doyan aja, Kak. Tapi ini termasuk yang kemarin ikutan di turnamen. Apa namanya turnamennya? Prime turnamen ya? Prime Pedal turnamen ya? Dan ini memang turnamen yang kedua yang kamu ikutin. Iya. Si Prime turnamen itu udah 2 kali. Sebenarnya kalau turnamen kecil-kecil adalah beberapa kali. Cuman yang bisa dibilang gede, ini kedua. Oh ini termasuk gede ya? Gede, Prime turnamen. gede. Dan emang sebelumnya juga di lapangan ini yang kemarin. Yang pertama enggak. Oh, yang lain turnamen. Lain. Dan kamu sendiri di lapangan yang kemarin atapnya terbang-terbang itu baru pertama kali main di situ? Udah sampai terbang tapi runtuh aja, Kak. Dan gue lagi main di situ. Aduh, coba kita lihat nih ada videonya yang dibuat oleh Kinos. Berikut ini kita lihat. Jadi nggak lama habis kamu ngomong, kita pulang aja apa tuh? Jadi abis ngomong itu, terus sholat. Nah di sholat tuh udah mulai hujan gede, angin gede, udah mulai berisik segala macam. Terus masih sholat tuh, apalagi pakai sepatu, brak gitu. Oh, apaan tuh gitu kan? Keluar, orang-orang masih tenang-tenang aja. Ternyata ada salah satu si membrannya atap itu kayaknya sobek deh. Air masuk, air masuk. Mungkin karena itu airnya jadi nampung, nggak kuat lah kayaknya ya. Mungkin karena begini ya. Iya karena mungkin air. ya, mungkin. Oh, tapi memang hujan pada saat itu Gede banget, kencang banget. Berisik banget, pertandingan juga semuanya di hold gitu karena hujan itu. Tapi ya itu ada Jadi gitu kan bunyi brak gitu. Kayak robek dulu. Terus apa yang terjadi? Jatuh? udah gitu mungkin akhirnya yang tengah-tengahnya tuh jatuhnya gitu nutup gitu semuanya. Dan nyebar ke lapangan tenis yang sebelah. Oh jadi itu ada lapangan tenis, ada lapangan padel. Disclaimer juga kalau lapangan padelnya sebenarnya alhamdulillah nggak sampai ke sana. Karena si lapangan padelnya tuh di belakang sana. Di belakang, depannya tenis. Tenisnya dulu yang paling ujung tuh runtuh ke belakang. Oh jadi yang ini tuh di lapangan tenisnya. Tenis. Padahal lapangan tenisnya bagus banget tuh Anwa. Oke. Cakep banget. Pokoknya tempatnya bagus. Acaranya sebenarnya berjalan dengan lancar. Panitia juga kayaknya udah well prepare banget gitu ya. Entah kenapa ada aja ya, qadarullah lah. Iya. Terus nah, kamu pada saat itu tuh pas lagi itu kamu langsung ini karena barang-barang kamu lagi dekat kamu atau kamu mesti ke situ ke tempat yang lagi? Dan
bodohnya gue tuh adalah waktu itu cuma bengong aja ngeliatin. Karena bener-bener di depan mata banget. Kayak ini Takdir Terakhir tau nggak? Final Destination film. Serem banget. Takdir Terakhir. Final Iya, iya. Destination. Iya. Set, diam aja bang. Orang pada lari gue diam aja. Wah itu ngeliat serem banget. Sampai ditarik kata teman, woi Malik Nos gitu. Sampai gitu. Saking amazed-nya. Brok. Wah serem banget sih. Orang udah pada lari, kamu Lari tapi banget freeze ya. gitu ya? Iya. Depan pada lari, belakang lari gitu. Sampai, Nos cabut gitu. Oh iya baru. Habis itu sempat balik lagi karena lupa tas ketinggalan. Sampai di sana nggak ada di tempat. Wah mana tas? Ternyata udah diambilin temen. Oh, oke. Sendal kehilangan satu. Sendal. Iya karena udah Ya, udah nggak apa-apa panik lah, lah. sendal ya daripada. Udah panik segala macam. Dan itu masih banyak orang pada saat itu yang lagi bertanding itu masih banyak. Masih banyak. Valen Jebret masih main. Tasya Masih Farasya main. lagi pemanasan. Oke. Siapa lagi ya? Banyak lah. Nah, kenapa kamu penekannya Tasya Farasya lagi pemanasan? Tadi kan lagi dibahas. Oh iya. Tadi lagi dibahas Tasya Farasya. Kayak pemanasannya penting banget itu ya. Iya, udah cakep gitu kan, lagi panas set. Kejadian. Oh, oke. Dan menariknya itu tuh ada statement gue nggak sengaja cabut aja Pak kali ya. Iya, gitu. iya. Ya, ternyata. Emang nggak boleh sembarangan ngomong ya. Tapi emang sebenarnya kamu memang pengen cabut aja. Karena ngeliat udah masuk babak kuarter final kan. Lawannya kok serem banget gitu kan. Beban makin tinggi Iya. ya. Siapa sih lawannya yang kamu bilang berat itu siapa? Artis juga? Kayaknya influencer deh. Oh, Mainnya influencer. pada jago-jago gitu. Termasuk ada Mas Tanta Ginting gitu, ada Desta. Itu jago-jago. Jago-jago, ada pemain basket Bang Wenas tuh. Wah jago-jago deh pokoknya. Ya, jadi kan kata panitia setelah kejadian itu ya pertandingan kemudian dihentikan ya. Nggak dihitung lah itu kemenanganmu yang kemarin. Iya, dihitung nanti rencananya katanya mau dilanjutin, cuman nggak tahu waktunya kapan, tempatnya di mana. Oh, oke. Ini kita lihat komentar netizen ya, bunyinya kan banyak yang menuduh, "Wah, ini kayaknya itu habis main trauma seumur hidup." Trauma nggak? Alhamdulillah enggak sih, abis tadi langsung main padel lagi. Iya benar. Rancangan atapnya nggak kokoh, Ya. nyelakain orang demi profit and cash flow, bahaya. Ambil kesempatan saat tren boleh, asal bertanggung jawab seperti itu. Ya. Ini kalau kamu sendiri melihatnya gimana? Ini karena banyak komentar yang kayak ini kayaknya keburu-buru deh bikin lapangan Tempatnya padel. bagus. Itu emang sekarang tuh emang lagi ngetren banget ya. Jadi banyak yang terjadi, lapangan belum jadi. Misalnya dia mau bikin 4 baru jadi 2, itu udah disewakan tuh. Sering kayak gitu. Ya mungkin salah satu faktornya ya udah yang penting jalan aja dulu deh. Karena kan ngejar momen nih bisnis ini gitu kan. Ngejar momen, jangan sampai ketinggalan momen. Lumayan juga uang tambahan dari si sewa itu bisa nambahin sih yang lagi dibangun itu. Oke. Tapi ya gitu, impact-nya kalau diburu-buru ada aja mungkin kualitasnya skip lah atau mungkin kontraktornya juga nyuruh mandornya buru-buru segala macam. Akhirnya ada aja gitu yang lewat. Ada kemungkinan seperti Tempatnya itu ya. bagus Anwa itu, bagus banget. Tapi Karos. tempat ini Tapi bagus ya. Iya, kualitasnya ternyata kok segininya ya gitu. Mewah banget tempatnya itu. Tapi ternyata kualitasnya itu yang jadi orang-orang bicarakan Bertanya-tanya. gitu Oh, kan. kamu sendiri juga termasuk yang Iya, ini kok bisa tempat bagus segampang banget itu loh gitu ya. iya. Oke. Kamu sendiri sejak kapan sih kamu sendiri tapi ngerasa bahwa ini olahraga ini adalah olahraga musiman atau kamu karena kan kamu kayaknya terpadel-padel banget gitu ya. Atau ini masih akan lama nih karena masih Kalau hype-nya pasti akan ada surutnya, yakin. hype-nya ya. Cuman kayaknya orang yang menyukai padel ini akan lama sih. Apalagi buat katanya studi bilang cocok buat orang yang umurnya udah di atas 40 karena dia nggak terlalu seberat tenis gitu kan. Kenapa ketawa? Enggak, aku jadi ingat umur dia ya. Hey! Kamu belum di atas 40. Masih pas ya. Tapi Kayaknya tetap- cocok itu nggak terlalu ekstrim lah gitu. Dan fun. Fun. Kan biasanya kan orang tuh kalau main padel sama pasangannya, Gina nggak terlalu suka ini padel atau Gina sekarang, jadi dia tuh suka, tapi dia merasa kok gue nggak jago-jago ya gitu. Jadi sampai sekarang dia tuh coaching main, coaching main. Begitu main ternyata dia posisinya paling bawah gitu. Kita yang kena omel. Udahlah, aku mau berhenti padel. Ya udah, gue bilang. nggak ada yang maksa? Ya udah gitu. Tapi ntar aku raketnya nggak kepake. Ya udah, pedal lagi aja. Terus gimana dong biar bisa di atas gitu? Ya belajar. Gitu. Jadi makanya kalau main sama dia tuh aduh mendingan gak usah dah gitu. Tapi setelah kejadian ini gitu ya, Gina tuh lihat dari postingan kamu dari berita atau dia khawatir nggak dia? Jadi dia dengar akhirnya pas bilang atapnya roboh. Tahu nggak komennya apa? Apa? Oh. begitu gua kirimin video, astagfirullahaladzim. Terus kamu gimana? Ya udah pulang lah bro. Oh, dia pikir atapnya roboh tuh kayak Cuman bercanda gitu kali ini. doang gitu. Ternyata parah ya gitu. Iya. Akhirnya baru dia panik. Parah banget. Gimana mas? Ya udah pulang ini. Nyampe rumah ya. Oke, ini ngomong-ngomong soal umur ya. Ini kemarin baru 3 hari sebelum kejadian atap ya roboh itu.
dia ulang tahun nih Kinos. Dan dikasih kadonya juga istimewa ya, segala baju. Istimewa apaan? Istimewa, semua baju itu kan disiapkan secara spesial oleh Nggak ada istimewa-istimewanya. dalam bentuk peringan wajah dia. Nggak ada malu-maluin. Malu-maluin. Kerjaan. Jadi emang itu pura-pura nggak tahu gitu paginya ya. Pagi-paginya kayak ya udah dingin-dingin aja gitu. Nggak ada ucapan selamat ulang tahun. Biasanya kan ada, ini nggak ada gitu. Gitu Malamnya kamu baru. dikasih baju itu kamu reaksi awalnya gimana? Sejujurnya ya kayak iya. Pengen beres-beres koper, cabut dari rumah. Nggak boleh ngomong gitu. Astagfirullahaladzim, ya nggak boleh begitu ya. Ya nyebelin aja keidean gitu nih orang ngapain sih gitu. Kamu juga sering ngisengin dia kali. Ya tapi yang ini kok dia agak out of the box lah. Oh, baru kamu Sampai celana dalam. Dan harus dipakai pada saat teman-teman pada datang merayakan ulang tahun. Iya, dan posisinya tuh nggak enak gambar muka dia pas di celana dalamnya itu. Kan kalau nyelip-nyelip nggak enak ya. Nggak usah dibayangin, udah nggak usah dibayangin. Ini untung hanya dia aja yang lihat. Terus ya kalau kita lihat nih kan Masya Allah ada Mama Dede datang Ada Mama ke situ. Dede, iya Kok alhamdulillah. sampai tanya kok bisa Mama Dede datang, kamu bestie banget berarti sama Mama Nggak Dede. tahu Mama Dede tuh udah nganggep gue sama Gina kayak anaknya gitu. Jadi begitu, Ma boleh nggak ulang tahun Kinos gitu, nggak pengen ngerayain yang gimana-gimana, pengen syukuran aja, pengajian, biar inget gitu. Sekarang udah kepala 4, apa sih arti kepala 4 buat umat muslim gitu ya. Udah, dia bilang, mau, hayu, cuma langsung semua mama. Hayu, jadi Hayu, bayarin jangan mahal-mahal. Dia bilang nggak usah dibayar gitu. oh, nanti kita main ke rumah dia tapi harus undang Mama Dede. Jadi syukuran sama sekalian juga sama syukuran rumah tadi tuh, rumahnya tuh rumah sebelah gue beli. Masya Allah. Tadinya buat burung. Ya itu tadi abang Ron nanya buat burung. Iya. Ya ada sekarang ada aviari di situ. Oh iya, akhirnya tercapai juga cita-citanya ya. Iya. Masya Allah. Enggak, maksudnya deket, emang gara-gara bawain acara bareng sama Mama Dede jadi deket atau Awalnya. awalnya itu? Udah gitu berapa kali beliau datang ke daerah Pulau Mas ke masjid gitu untuk ngasih tausiah. Hostnya saya, MC-nya saya gitu ya. Udah jadinya udah Dia kayak on anak air, sendiri. off air ya. Oh. Jadi datang ke rumah tuh tiba-tiba langsung goler di sofa. Kinos, pijit. Oh, udah kayak Ya, anaknya aku juga benar. datang mah. Gitu. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Kinos ya. Berikut ini ada yang pasangan yang viral setelah Ibu Ida ini membagikan momen kemesraan bersama sang suami. Kenapa ini jadi viral unik? Karena beda usia antara Ibu Ida dan sang suami itu adalah 29 tahun. Ibu Ida sudah masuk usia sekitar 63, sang suami baru 34 tahun. Seperti apa kisah mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ibu Ida dan Mas Adi. Bu Ida memang kelihatan awet muda sekali loh Bu ya. Kita lihat nih ada artikelnya. Nikahi janda 9 anak beda usia 29 tahun. Adi ternyata 2 kali ditolak oleh Ibu Ida gitu ya. Awalnya katanya berawal dari kamu nge-DM di Facebook. Tapi ternyata bukan Bu Ida aja yang kamu DM. Iya. Iya. Beberapa. Iya. Kamu ada tipe apa gitu nggak sih yang kamu Nggak DM? ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Seusia Bu Ida semua yang kamu Enggak, DM? ada yang seumuran juga. Ada yang seumuran. Jadi berdasarkan apa kamu nge-DM-nya itu? Iseng aja. Iseng? Iya, lagi kesepian. Lagi kesepian. Tapi yang jawab cuma Ibu Ida? Iya. Oh, yang seumuran Bu Ida ada juga nggak yang kamu DM? Ada. Ada? Ada. Dicuekin tapi kamu? Iya, dicuekin. Kok kamu berani nge-DM itu apa? Karena melihat emang sendiri gitu makanya kamu DM? Oh, awalnya lihat dia kayak lucu gitu. Fotonya kan masih gimana gitu. Gayanya imut Gayanya gitu. imut, Lucu. iya. Heeh. Jadi saya langsung DM aja. Kayak seru nih. Kayak seru. Tadi Iya. niatnya apa sebenarnya ngajak DM tuh? Niatnya apa? Kenalan doang? Kenalan doang. Kenalan Iya, doang. iseng aja. Iseng aja. Iya. Akhirnya kan kopi darah tuh. Iya. Ketemunya di rumah sakit. Iya. Betul. Temuan di rumah sakit. Emang ada tempat lain ya ketemunya di rumah sakit gitu. Kan Ibu Ida lagi jenguk teman katanya ya. Iya betul. Iya. Kenapa ngajak ketemuannya di situ sih? Ini kebetulan dia kan nggak mau Di diajak. rumah sakit. Nggak mau diajak, dia lagi jenguk. Oh, Saya oh. bilang di rumah sakit mana, kata saya gitu. Oh, kamu yang maksa. Iya, di rumah sakit mana? Di rumah sakit Bakti Yuda, kata dia gitu. Ya udah saya langsung Datengin. datengin. Padahal dia udah nolak-nolak, dia Iya, ketemu dia nolak-nolak. iya. Kenapa kamu? Setelah yang berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik. Tadi bersama saya Ibu Ida dan Mas Adi, ya atau Pak Adi juga ini ya. Bu Ida kan tadinya sempat nolak-nolak dia mau ketemuan kopi darat. Ya akhirnya dia datengin. Sempat serem gitu nggak sih? Ini siapa gitu tiba-tiba datengin.
Iya, cuman ngapain sih ABG gitu kan. ABG, oke. Soalnya kan takutnya cuman apa sih untuk iseng aja gitu, terus udah gitu kan keadaan kondisi aku juga lagi sakit ya, lagi sakit juga gitu, jadi darah tinggi, lambung gitu ya, asam urat pokoknya. Waktu ketemu juga apa sih nggak dandan gitu, udah pakai kerudungan itu aja, kerudungan yang dimasukin gitu langsung ya gitu, udah jalan tuh ke rumah sakit gitu, terus dia ini aku ada di depan rumah sakit. Ini kok ini orang ngapain gitu ya, udah dicuekin gitu ya, udah terus udah pastikan pas besoknya emang ya udah boleh gitu main. Nah udah gitu karena aku di rumah sakit nggak usah datang deh, ngapain sih mau ketemu gitu ya gitu. Nah, terus dia, ini aku ada di depan rumah sakit, kata dia gitu. Terus, ini orang nih kenapa sih gitu ya. Nah udah akhirnya marahin kan, pas udah marahin aku tuh ngedeketin sama cowok yang di motor yang lagi begini nih. Salah orang. Pas deketin, kok diem aja sih gitu ya, sambil begini aja nih aku ya. Terus yang mana nih gitu. Akhirnya dia tuh ngelihat dari jauh gitu, ngintai gitu kan. Udah gitu pas dia malanin, kamu yang namanya ini ya? Iya. Kenapa? Gitu. Sejudes itu. Terus gitu udah lagi mikirin sakit kan, soalnya gak enak gitu ya. Udah. Terus dia diem aja. Oh kata dia gitu. Ini kan namanya. Iya. Nah gitu. Nah pas udah gitu. Udah. Emang kamu mau main ke rumah? Dia bilang gitu. Iya kata dia gitu kan. Udah aku tuh masuk kan ke rumah sakit lagi. Ngebilangin temen dong. Bilangin ya udah Anis. Gue pulang dulu ya. Ada teman mau ini mau apa? Mau main. Bilang gitu ya. Ya udah dibilang gitu. Ke depan lagi terus naik. Terus emang dari pertama ketemu juga supaya dia nggak datang gitu, mau main. Bawa makanan kalau mau main. Dijudusin kayak gitu. Kan namanya laki-laki belum kenal, belum apa gitu kan. Lihat fisiknya juga belum tahu kan gitu. Kok udah nembak bawa makanan aja gitu. Tapi dia marahin tetap ke rumah sakit itu gitu. Bawa makanan nggak akhirnya? Iya, saya bawa. Saya ngasih duit. Kasih duit, nggak bawa. Pas udah gitu dia, saya nggak mengharapin, cuman kok sungguh-sungguh gitu ya. Nah akhirnya dia ngodok kantong, nih katanya, buat apaan? Saya gitu ya, buat apaan? Kata kamu kalau main bawa makanan. Udah kamu ya. Tapi akhirnya sampai berapa lama tuh pendekatannya Adi ini sampai akhirnya Ibu Ida setuju nikah? Enggak seminggu. Kenalan ya, itu langsung ketemu kan seminggu. Nah terus pendekatan itu 1 tahun ya. 1 tahun pendekatan. 1 tahun. Ibu Ida kan pernah nikah nih 2 kali. Pengalaman terakhir dengan yang lebih muda kan nggak enak gitu ya. Apa yang membuat Ibu Ida akhirnya yakin nih mau sama ABG? Karena ngelihat dari penampilan, terus dari cara ininya juga kok lain gitu ya. Biasanya kan kalau laki-laki mau ketemu nih sama cewek gitu, biasanya kok dandan rapi. Kok dia enggak gitu, apa adanya gitu. Pakai baju jaket ini apa sih namanya grab gitu ya. Terus baju juga nyantai, dan penting ini orang gitu ya gitu. Nah terus pernah nanya juga ya, ada foto di profilnya kan ada gendong anak gitu. Kamu udah pernah nikah ya? Enggak, kata dia. Kok itu ponakan? Kata dia. Itu yang saya membuat jatuh hati ya. Karena dia kayaknya serius kerja, nggak neko-neko dan family man gitu ya. Ini ada videonya yang kemarin sempat ditonton berapa 8 juta kali. Kemesraan Ibu Ida dan Pak Adi kita lihat berikut. Bu Ida kan udah 19 tahun sendiri ya Bu ya? Iya. 19 tahun tuh. Biasanya kan ada orang yang udah nyaman sendiri gitu. Pernah kepikiran nggak Bu akan menikah lagi? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Jadi tiba-tiba datang ini Iya. Pak Adi tiba-tiba mau setuju menikah. Iya, jadi ngelihatnya tuh dia kok kesian gitu. Kasian. Iya, kesian bukannya cinta ya, bukannya cinta dia kok kenapa sih kesian gitu. Sedangkan dia tuh kalau pulang dari rumah tuh langsung ngechat, kamu gimana ini gitu. Jadi kalau pulang dari rumah itu tuh dia selalu ngechat terus ini sama siapa ini nih gitu. Dia bilang ya udah berdua, aku kan di rumah emang berdua kan, kontraknya berdua. Jadi misalnya satu blok begitu disekat aja gitu. Jadi temen satu, aku satu gitu. Ini Adi ya, kan kamu masih muda gitu. Kenapa kamu tuh jatuh hatinya sama Ibu Ida dengan jeda usia yang ya lumayan jauh. Bu Ida juga udah punya anak, 9 anaknya gede-gede gitu ya kan. Apa sih? Apa yang membuat kamu yakin menikahi Ibu Ida waktu itu? Nyaman, Kak. Nyaman. Udah nyaman, nyambung. Jadi
Juga orangnya suka merangkul, baik juga. Baik, jadi Iya. kamu merasa nyaman aja. Iya. Yang kamu cari memang itu. Iya, nyaman. Nyaman. Oke. Dan banyak orang yang kemudian banyak omongan lah di luar ya, ketika video itu viral aja juga kan banyak nih yang bilang katanya, ini mah kayaknya ada maunya aja nih Mas Adi gitu ya. Atau ya itu mengganggu nggak sih buat kalian? Iya bilang numpang hidup apa gitu ya. Ya namanya dia kan nggak tahu sehari-harinya seperti apa, iya kan. Ya ternyata kan dia emang nggak kerja, dia cuma ngojek ya gitu. Pas udah gitu alhamdulillah dapat panggilan ya di pabrik gitu. jadi Kerja ada di pabrik penghasilan sekarang gitu. gitu. Oke. Kalau lagi dipakai di pabrik dipakai, kalau lagi enggak ya berapa bulan gitu. Jadi hasil dari ojek aja. Ibu, ini kan denger jeda usia yang lumayan banyak ini. Ada kendala apa sih di awal-awal pernikahan tuh apa? Biasanya masalah yang sering muncul gitu ada nggak? Atau emang cocok-cocok aja ngobrol? Emang kita cocok aja ya. Nggak pernah Cocok aja ngobrol? Iya, nggak ada Nggak kendala. ada masalah? Nggak ada. Oh. Nggak ada selama ini ya kita baik-baik aja. Jadi sehari-hari itu memang ya semesra itu? Iya. Oke, sehari-hari. kita pengen lihat ya sekarang. Kita mau tanya nih siapa yang diantara Pak Adi dan Ibu Ida yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Iya. Kalau misalnya ini Ibu Ida, misalnya yang lebih cemburuan, boleh dielus pipinya. Kalau siapa yang gampang tersentuh, gampang nangis, misalnya Pak Adi ya sentuhlah pipinya Pak gitu. Contohnya gimana? Oke, kita mulai ya yang pertama. Siapa yang diantara Pak Adi dan Ibu Ida yang lebih cemburuan? Elus dong Bu, kenapa di sini? Siapa yang lebih sering bilang I love you duluan? Dielus lagi dong, Bu. Siapa yang paling sering ngambek? Mbak? Siapa yang jago, yang soal keuangan itu paling jago ngelolanya? Oh, coba dielus dong, Bu. Siapa yang kalau marah lebih serem? Nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah marah-marahan nih berdua. Iya serem, marah cuman gimana ya? Marah manja. Oh, marah manja. Nggak ada yang serem. Oh, siapa tadi yang lebih sering ngambek? Ibu Ida ya? Iya, kalau ngambek gitu aja. Oh, gitu. iya. Ya, gitu. Kalau misalnya dia berantakan, kamu mau gimana sih bunuh? Gitu kan. Dia gitu paling apa sih meluk gitu. Iya. Jadi kalau itu gitu, kalau misalnya yang gitu, misalnya ini gitu gitu. Apa sih yang ya udah ntar gitu langsung meluk. Nggak ada yang serem. Jadi Bu Ida, kan Ibu Ida udah punya pengalaman sebelumnya Iya. membangun rumah tangga. Apa yang selalu diomongin Bu Ida supaya ke Pak Adi ya harus dijalani berdua supaya rumah tangga ini langgeng ke depannya? Gimana? Apa? Udah bilang nanti ini kalau kamu nikahin aku kan aku udah tua ya kan nggak punya keturunan kata dia nggak masalah. Terus nanti kalau misalnya ada omongan seperti apa dia nerima kata dia nggak masalah. Itu selalu aku tuh ngomong apa adanya gitu ya dia tetap nerima gitu aja. Bu Ida ada kekhawatiran nggak nih Pak Adi kan sekarang di berdua viral nih. Tiba-tiba nanti ada cewek-cewek godain Pak Adi gimana? Kalau aku sih gimana adiknya aja gitu. Soalnya kalau ada yang ngecat begini-begini juga yang ini ada yang ini hapus gitu. Aku yang hapus. Jadi saling gitu. terbuka ya, Iya. saling percaya. Iya. Mbak Ade ada yang dikhawatirkan kan dalam jalan pernikahan ini yang paling dikhawatirkan ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada. happy Santai aja. Santai aja. Nyaman. Nyaman. Bahagia berdua. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan langgeng Ya, ya berdua amin, ya. amin, Amin. Berikut ada Ayu Aulia yang akan kita ajak berbincang. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Sekarang bersama dengan Ayu Aulia ini kemarin membagikan kabar dia kembali dirawat di rumah sakit. Dia kan kayak masih pakai tag rumah sakit gitu ya. Masih. Kak, sebenarnya kamu kan beberapa kali kamu bercerita gitu sakit, ada tumor, ada apa, dan ini sudah berulang. Berulang. Jadi Ternyata tumor itu diambil, dia tidak bisa bersih. Dia akan ada lagi, dan ada lagi. Itu pelajaran yang kita harus pikir kalau tumor ternyata diambil, kita pikir oh dia udah Nggak akan selesai. muncul lagi. Iya, udah selesai nih. Oke, masalah kita selesai. Ternyata tidak. Jadi terakhir kamu tahun 2022 pada saat kambuh itu? Tahunnya. Bukan, maksudnya yang pertama kali terakhir kambuh itu 2022. Iya, karena kan sebelumnya 2019 aku leukemia, aku cancer survivor. Leukemia dulu. Tapi habis itu sembuh, alhamdulillah.
Terus baru ia mendapatkan ujian kembali, mungkin menjadi penggugur dosa lah ya Kak Rasya. Tapi ya itu, ternyata aku dapat pelajaran dari situ. Dari situ, apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa ternyata yang aku pikir kalau misalnya kita operasi tumor, Jadi ini harus- buat teman-teman di rumah juga misalnya ada yang punya tumor gitu atau apa, ternyata dioperasi pun tidak hilang. Jadi harus jaga makan. dan Jaga lain makan, semua harus organik, Mm-mm. jaga pola hidup, Pola hidup. pola hidup sehat. Oke. Nih kamu katanya kan sempat juga ke Amerika buat berobat. Itu Iya. yang mana? Yang ini Aku juga? udah bukan ke Amerika lagi Kak, harus Mana? udah ke Penang, udah ke mana? Malaysia, sudah ke Singapura, sudah ke Amerika. Ini sudah untuk tumor ke- yang sekarang ini. Ya, Oke. sudah ke terakhir kemarin itu aku ke Eropa, Oke. ke Swiss. Treatment apa yang di sana yang pernah dijalanin apa aja? Semuanya tadinya nggak mau diangkat karena trauma balik lagi kan. Gitu ternyata ya ada indikasi nggak tahu kalau tumornya itu kan bisa membesar. Jadi bisa jadi itu ganas gitu. Oke. Dan sebelum kamu melaksanakan treatment di rumah sakit ini di Jakarta, kan kamu sempat melaksanakan ibadah umroh pada saat itu sudah merasa sakit pada saat Sakit. kamu umroh kemarin? Aku tuh umroh sebelum operasi dan sesudah operasi Umrohnya sendiri sendiri. setelah hijrah. Setelah hijrah gitu. Apa yang terjadi di sana atau apa yang kamu alami ya di sana? Sedih ya. Keinget papa sih. Ya. Karena cinta pertama anak perempuan, anak pertama adalah papa ya. Ketika keluh kesah yang aku mau bilang ke papa, pak udah nggak ada. Tapi bukan berarti aku nggak sayang mama ya. Tapi beda rasanya curhat sama mama, sama papa tuh beda gitu. Oke. Apa yang masih ingin kamu sampaikan sih ke papa? Curhatan apa yang pengen kamu sampaikan ke mama? Aku ketemu orang mirip papa sih di sana pas aku lagi tawaf gitu. Kan aku tawaf sendiri gitu, terus kayak ada orang mirip papa gitu. Terus aku merasa kayak ya Allah, apakah ini mengobati rasa rindu aku gitu. Tapi pas aku lihat lagi apa iya gitu. Tapi dia cuma senyum jalan gitu. Tawaf lagi gitu. Oke. Dan kamu kan tadi katanya umroh itu sebelum dan sesudah operasi. Meminta kesehatan kah atau memang kamu mencari ketenangan juga di sana? Mencari ketenangan, lebih mendalami agama. Kebetulan aku juga dibantu oleh Ustadz Dery juga untuk mempelajari agama, dibimbing beliau, Ustadz Dery Sulaiman juga kan. Terus aku lebih pengen tenang sih sekarang, karena mau punya uang segunung, tetap aja kalau sakit percuma. Ayu, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Mudah-mudahan kamu sehat terus. Ini jangan suka keluar-keluar dari rumah sakit kalau belum selesai dirawat ya. Amin. Tadi apa nih? Mau nanya? Enggak jadi. Mau nanya apa? Kamu mau ditanya apa lagi? Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan kamu juga semakin tenang ya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih juga buat Kinos, Ibu Ida dan Pak Adi. Terima kasih, mesra-mesra terus ya. Kinos, belajar dari Pak Adi tuh. Mesra terus ya kan. Kamu mau ngelus pipinya Pak Adi. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumah Indo.